Memasuki abad pertengahan akhir, deretan Eropa Barat terbelah oleh persaingan dua kerajaan dominan yang saling bersaing demi nama besar masing-masing. Dua kekuatan tersebut adalah kerajaan Inggris dan juga kerajaan Perancis yang terlibat dalam Perang 100 tahun. Perang 100 tahun adalah sebuah konflik panjang yang membentang lebih dari 1 abad lamanya antara Inggris dan juga Perancis. Perang ini sendiri bukan hanya sekadar perang biasa yang diwarnai oleh pertempuran di medan laga saja, namun juga perang ini merupakan rangkaian perseteruan kompleks yang melibatkan politik dinasti, ambisi kekuasaan, perebutan wilayah, serta pertarungan identitas kebangsaan yang mulai tumbuh di wilayah Eropa pada abad pertengahan. Meskipun disebut sebagai perang 100 tahun, namun kenyataannya perang ini berlangsung selama 116 tahun lamanya dan berjalan dari tahun 1337 hingga tahun 1453 Masehi. Perang ini berjalan dengan ritme naik turun berupa gencatan senjata, perdamaian sementara, dan lantas kembali pecahnya permusuhan di antara kedua kekuatan besar ini. Hal inilah yang lantas menjadikannya lebih tepat jika dipandang sebagai sebuah siklus konflik panjang daripada sebuah perang tunggal yang berlangsung terus-menerus. Di balik peristiwa ini tersimpan drama besar tentang bagaimana klaim tahta, pergeseran aliansi, serta perubahan dalam seni peperangan yang mengubah wajah Eropa selamanya. Para raja Inggris menegaskan hak mereka atas mahkota Perancis, sebuah klaim yang lantas ditentang keras oleh bangsawan dan penguasa Perancis. Ketegangan ini pun kemudian berlanjut dengan rivalitas ekonomi, terutama dalam bidang perebutan kendali atas wilayah kaya penghasil wol dan juga anggur, serta dominasi perdagangan di wilayah Selat Inggris dan juga Laut Utara. Akibatnya, pertikaian politik berubah menjadi perang panjang yang melibatkan tidak hanya prajurit bangsawan saja, akan tetapi juga petani, kota, dan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Perang 100 tahun mempercepat lahirnya nasionalisme di wilayah Perancis dan juga Inggris, mengguncang struktur feodalisme, dan lantas menandai berakhirnya dominasi kesatria berkuda sebagai simbol utama peperangan di wilayah Eropa. Dan pada akhirnya, di akhir konflik besar ini, peta politik Eropa pun berubah dengan Perancis yang berhasil mempertahankan wilayahnya dan Inggris yang terpaksa untuk menarik mundur ambisinya di wilayah daratan Eropa. Perang 100 tahun lahir dari perpaduan kompleks antara ambisi dinasti, perselisihan feodal, dan pertarungan ekonomi yang telah lama membara antara Inggris dan juga Perancis. Akar konflik ini sendiri dapat ditelusuri jauh ke abad pertengahan. Sejak abad ke-11, hubungan antara Inggris dan juga Perancis dibentuk melalui sistem feodal yang dipenuhi oleh beragam paradoks. Hal ini bermula dari penaklukan Inggris oleh Adipati Normandia, yaitu William Sang Penakluk, pada tahun 1066. Dengan naiknya William ke tahta Inggris, maka otomatis Raja Inggris juga berstatus sebagai penguasa Normandia, sebuah wilayah yang terletak di Perancis Utara. Kondisi ini pun lantas menciptakan situasi yang aneh, karena Raja Inggris adalah raja yang berdaulat di wilayah tanah Inggris. Akan tetapi, di tanah Perancis, ia juga tetap seorang vasal atau setara gubernur wilayah yang wajib mengabdi pada Raja Perancis. Hubungan feodal ini pun berlanjut dengan ekspansi pengaruh Inggris ke wilayah Perancis melalui serangkaian pernikahan, pewarisan, dan juga peperangan. Dan pada puncaknya, kerajaan Inggris berhasil menguasai hampir setengah wilayah Perancis Barat, termasuk di dalamnya adalah Normandia, Anjou, Maine, Touraine, dan terutama Aquitaine. Bagi raja-raja Prancis, keberadaan seorang raja asing yang memiliki wilayah luas di dalam tanah Prancis sering dianggap sebagai sebuah ancaman langsung terhadap kewibawaan mahkota mereka. Dan sebaliknya, bagi Raja Inggris, kehilangan wilayah-wilayah ini berarti kehilangan sumber daya ekonomi yang sangat vital. Kerapuhan hubungan feodal ini pun menjadi salah satu akar utama ketegangan berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada Perang 100 tahun. Pada abad ke-12 Masehi, pendiri dinasti Plantagenet, yakni Raja Henry II dari Inggris, menikah dengan Eleanor dari Aquitaine. Pernikahan ini pun lantas membawa Aquitaine menjadi salah satu wilayah terkaya di Prancis ke dalam genggaman Inggris. Aquitaine adalah wilayah subur dengan perdagangan anggur yang menguntungkan dan menghasilkan pemasukan besar bagi mahkota Inggris. Namun kekuasaan luas dari Plantagenet yang dikenal dengan sebutan Kekaisaran Angevin menimbulkan kecurigaan besar bagi mahkota Prancis. Dan seiring dengan berjalannya waktu, raja-raja Perancis secara bertahap berusaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Raja Felipe II berhasil mengalahkan Raja John Lackland dari Inggris dan pada akhirnya merebut sebagian besar tanah Angevin, termasuk di dalamnya adalah wilayah Normandia.
Dan kekalahan ini pun lantas menandai awal kemunduran pengaruh Inggris di daratan Perancis. Namun, meskipun kehilangan banyak wilayahnya, Inggris tetap mempertahankan Aquitaine, wilayah yang menjadi titik sengketa yang terjadi secara terus-menerus. Bagi Perancis, keberadaan kekuasaan Inggris di jantung barat daya negaranya tetap menjadi sebuah luka terbuka yang sukar untuk terobati. Ketegangan ini pun lantas menciptakan kondisi di mana setiap konflik kecil terkait status feodal ataupun perpajakan di wilayah Aquitaine dapat memicu perselisihan lebih besar antara dua kerajaan ini. Salah satu penyebab langsung meletusnya Perang 100 Tahun adalah persoalan suksesi setelah wafatnya Raja Charles keempat dari Prancis pada tahun 1328 Masehi. Charles keempat yang merupakan keturunan terakhir dari garis laki-laki langsung dari dinasti Capetia meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki. Hal ini pun lantas menciptakan krisis suksesi yang sangat serius di mana terdapat dua klaim besar yang muncul pasca wafatnya Raja Charles keempat. Kedua klaim tersebut diantaranya adalah klaim dari Philippe yang berasal dari Valois, yakni sepupu dari Raja Charles keempat dan merupakan keturunan garis laki-laki dari Capetia. Ia kemudian dinobatkan sebagai Raja Philippe ke-6, pendiri dinasti Valois. Dan yang kedua adalah klaim dari Edward ketiga yang berasal dari Inggris dan merupakan cucu dari Philippe keempat melalui ibunya Isabella dari Prancis. Edward sendiri menuntut hak atas tahta Prancis berdasarkan garis keturunan ibunya tersebut. Mahkamah Bangsawan Prancis menolak klaim Edward dengan alasan bahwa hukum salik melarang perempuan ataupun keturunan melalui garis perempuan mewarisi tahta Prancis. Keputusan ini pun lantas memperkuat posisi Philippe ke-6, akan tetapi bagi Edward ketiga, keputusan tersebut dianggap merampas hak-hak sahnya. Dan sejak saat itu, klaim Edward ketiga atas tahta Prancis menjadi salah satu faktor utama yang lantas mendorong perang berkepanjangan. Meskipun pada awalnya Edward ketiga enggan secara terbuka menuntut mahkota Prancis, namun perkembangan politik dan ketegangan yang meningkat akhirnya memaksanya untuk menggunakan klaim tersebut sebagai alasan perang. Selain persoalan feodal dan dinasti, aspek ekonomi juga turut berperan besar dalam latar belakang Perang 100 Tahun. Dua komoditas utama yang menjadi titik awal persaingan dalam perang ini adalah perebutan wol dan juga anggur dari wilayah Aquitaine. Wol sendiri merupakan bahan baku utama bagi industri tekstil di wilayah Flanders, sebuah wilayah di utara Perancis modern dan juga Belgia. Industri ini sangat bergantung pada pasokan wol dari Inggris, sehingga hubungan dagang antara Inggris dan Flanders menjadi sangat erat. Namun Flanders juga berada dalam pengaruh politik Prancis yang lantas menciptakan dilema politik di mana para penguasa Flanders cenderung untuk mendukung Prancis, sementara rakyat dan juga pedagang mereka bergantung kepada Inggris. Selain wol dari Inggris, anggur Aquitaine adalah komoditas ekspor yang sangat menguntungkan terutama ke wilayah Inggris. Hubungan dagang ini pun lantas membuat Aquitaine bukan hanya penting secara politik, akan tetapi juga menjadi sumber kekayaan besar bagi mahkota Inggris. Persaingan ekonomi inilah yang lantas memperburuk ketegangan politik karena bagi Inggris mempertahankan Aquitaine berarti menjaga pasokan anggur dan keuntungan besar dari perdagangan. Namun bagi Prancis, merebut Aquitaine berarti menghilangkan pijakan ekonomi Inggris di tanah mereka. Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga faktor nasionalisme yang semakin menambah kompleksitas masalah di antara dua kerajaan ini. Meskipun konsep nasionalisme modern belum sepenuhnya terbentuk pada abad pertengahan, namun Perang 100 Tahun menjadi salah satu momen di mana identitas nasional mulai tumbuh di wilayah Eropa. Di pihak Prancis, kebanggaan terhadap mahkota Valois dan upaya untuk mengusir kekuatan asing dari tanah mereka menjadi pemicu semangat kolektif di mana para bangsawan dan rakyat Prancis merasa bahwa wilayah mereka tidak boleh dikuasai oleh seorang raja asing. Sementara di pihak Inggris, klaim dari Raja Edward ketiga atas tahta Prancis dimaknai bukan hanya sebagai ambisi pribadi, namun juga sebagai pembenaran moral bahwa mereka memiliki hak sah atas tanah tersebut. Konflik identitas ini pun semakin memperkeras konflik di mana setiap pihak tidak hanya berjuang untuk wilayah atau ekonominya saja, namun juga untuk kehormatan dan legitimasi sebagai bangsa yang berdaulat. Ketegangan antara Inggris dan Prancis juga diperparah oleh persoalan politik internal masing-masing kerajaan. Di Inggris, pemerintahan Raja Edward kedua yang lemah meninggalkan luka yang dalam bagi negeri tersebut, termasuk di dalamnya adalah konflik dengan para bangsawan. Ketika Raja Edward ketiga naik tahta, ia berusaha untuk memperkuat posisinya di dalam negeri melalui serangkaian kebijakan luar negeri yang agresif. Klaim atas tahta Prancis dan peperangan di daratan Eropa menjadi sarana untuk memperkuat wibawanya sebagai seorang penguasa. Sementara di sisi Prancis, dinasti Valois yang baru naik tahta menghadapi tantangan besar untuk membuktikan legitimasi mereka.
Raja Philippe ke-6 perlu menunjukkan kekuatan nyata agar diterima oleh bangsawan Prancis sebagai pengganti sah dari dinasti Kapetia. Menundukkan klaim Inggris dan memperkuat otoritas di wilayah-wilayah yang masih berada dalam pengaruh Inggris menjadi prioritas utama politiknya. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki motivasi politik domestik yang lantas mendorong mereka untuk memperkeras konflik eksternal. Di luar urusan wilayah dan ekonomi, persoalan martabat dinasti juga sangat berperan. Pada abad pertengahan, kehormatan seorang raja tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan di dalam negeri, tetapi juga oleh pengakuan dari kerajaan lainnya. Raja Edward III merasa martabatnya dilecehkan ketika klaimnya atas tahta Prancis ditolak mentah-mentah. Lebih jauh lagi, statusnya sebagai Adipati Aquitaine yang masih secara feodal tunduk pada Raja Prancis seringkali dianggap merendahkan kedudukannya sebagai seorang raja berdaulat dari Inggris. Raja Philippe ke-6 di sisi lain menganggap keberadaan seorang raja asing yang menolak tunduk di wilayah Aquitaine sebagai sebuah penghinaan besar terhadap martabat mahkota Prancis. Persaingan simbolik mengenai siapa yang memiliki legitimasi lebih tinggi inilah yang membuat konflik semakin tak terhindarkan. Situasi di wilayah Eropa pada abad ke-14 juga ikut turut andil dalam memicu pecahnya perang 100 tahun. Inggris dan Prancis tidak hanya bersaing secara bilateral, namun juga terlibat dalam jaringan aliansi dengan kekuatan-kekuatan lainnya, di antaranya adalah Inggris yang menjalin hubungan erat dengan Flanders karena ketergantungan ekonomi dan juga Wall. Inggris juga mencari dukungan dari penguasa-penguasa kekaisaran Romawi Suci dan negara-negara maritim seperti Portugal. Di sisi lain, Prancis dengan kedudukannya sebagai salah satu kerajaan terkuat di wilayah Eropa beraliansi dengan Skotlandia yang menjadi musuh tradisional dari Inggris. Aliansi-aliansi ini pun memperluas skala konflik dan membuat perang bukan sekedar urusan dua kerajaan, melainkan bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas di wilayah Eropa Barat. Jika ditinjau secara keseluruhan, latar belakang perang 100 tahun adalah hasil dari kombinasi dari berbagai faktor yang saling memperkuat. Warisan hubungan feodal yang timpang, perebutan wilayah yang strategis dan kaya, krisis suksesi tahta Prancis, kepentingan ekonomi yang vital, kebangkitan identitas nasional, serta kebutuhan politik domestik masing-masing kerajaan menjadi faktor utama mengapa perang di antara kedua kekuatan besar ini pada akhirnya memuncak pada perang 100 tahun. Meskipun dikenal dengan sebutan perang 100 tahun, konflik ini tidak berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Perang tersebut terpecah dalam beberapa fase besar yang dipisahkan oleh gencatan senjata, perjanjian damai, dan masa jeda yang panjang. Setiap fase memiliki dinamikanya tersendiri. Ada masa ketika Inggris tampak di ambang kejayaan mutlak, ada pula saat Prancis hampir runtuh, dan ada periode kebangkitan luar biasa ketika Prancis berhasil merebut kembali tanahnya dari tangan musuh-musuhnya. Konflik terbuka meletus pertama kali pada tahun 1337 ketika Raja Edward III menolak mengakui Raja Philippe ke-6 dari Prancis. Awal fase ini pun ditandai dengan meningkatnya tensi militer di berbagai front, di mana Inggris dan Prancis sama-sama berusaha untuk menguji kekuatan masing-masing. Inggris dengan basis kekuatannya di laut segera mengerahkan armada untuk menekan jalur komunikasi dari Prancis. Sementara itu, Prancis mencoba untuk mempertahankan dominasi daratan Eropa melalui aliansi dengan kekuatan kontinental. Salah satu peristiwa penting yang membuka fase ini adalah pertempuran laut di wilayah Sluis pada tahun 1340. Armada Inggris berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan laut Prancis dan memberikan mereka kendali penuh atas perairan Selat Inggris. Kemenangan ini pun memungkinkan Inggris untuk lebih leluasa dalam mengirim pasukannya ke wilayah daratan Prancis tanpa banyaknya hambatan. Flanders sebagai pusat perdagangan Wall yang vital menjadi arena pertempuran kedua belah pihak yang memahami nilai ekonominya. Inggris mendukung pemberontakan kota-kota Flanders terhadap pengaruh Prancis, sementara Prancis berusaha untuk mempertahankan kontrol atas kota tersebut. Situasi pun semakin rumit dengan pecahnya Perang Suksesi Bretagne pada tahun 1341, di mana Inggris dan Prancis mendukung pihak-pihak berbeda untuk memperebutkan tahta Bretagne. Perang lokal ini pun berlarut-larut, namun menambah ketegangan dan memperluas cakupan konflik utama. Invasi besar-besaran Inggris dipimpin oleh Raja Edward III pada tahun 1346 yang berujung pada pertempuran Crécy. Pertempuran ini menjadi salah satu titik balik besar di mana pasukan Inggris dengan formasi busur panjang berhasil mematahkan serangan kesatria Prancis yang lebih besar jumlahnya. Taktik defensif dan keunggulan teknologi panah panjang memperlihatkan kelemahan pasukan kavaleri berat dari Prancis. Kekalahan ini menghantam moral bangsawan Prancis dan memperlihatkan perubahan besar dalam seni peperangan Eropa, di mana kesatria berbaju zirah tidak lagi tak terkalahkan. Setelah Crécy, Inggris lantas melanjutkan kampanyenya dengan mengepung kota pelabuhan strategis yakni Calais.
Pengepungan kota pelabuhan tersebut berlangsung lama dan pada akhirnya kota menyerah pada tahun 1347. Calais kemudian dijadikan basis militer Inggris di daratan Prancis selama lebih dari 2 abad lamanya dan memberikan keuntungan logistik yang luar biasa. Konflik pun sempat mereda karena meletusnya wabah hitam yang melanda seluruh Eropa dan lantas menewaskan hampir sepertiga populasinya. Kedua belah pihak mengalami kesulitan besar dalam merekrut pasukan dan menjaga stabilitas ekonomi, meskipun peperangan tidak sepenuhnya berhenti dan intensitasnya menurun dengan drastis. Setelah berhasil melewati masa kehancuran akibat wabah Black Death, kedua kerajaan mencoba untuk memulihkan kekuatannya masing-masing. Inggris sendiri kembali aktif dengan mengirim pasukan untuk menyerang Prancis Selatan melalui Gascogne. Di sisi lain, Raja Jean kedua dari Prancis mencoba untuk mengembalikan wibawa bangsanya dengan melakukan reorganisasi militer. Namun hasilnya belum maksimal karena krisis dalam negeri dan tekanan ekonomi di dalam negeri Prancis. Puncak dari fase pertama terjadi pada pertempuran Poitiers, di mana Edward the Black Prince, putra Edward ketiga, memimpin pasukan Inggris menghadapi Raja Jean kedua dari pasukan Prancis. Seperti di pertempuran Crécy, taktik defensif dan penggunaan panah panjang kembali menjadi penentu pertempuran. Tentara Prancis mengalami kekalahan telak dan lebih buruk lagi, Raja Jean kedua ditangkap hidup-hidup bersama banyak bangsawan terkemuka. Peristiwa ini pun lantas mengguncang Prancis secara politik dan juga moral, serta menciptakan krisis kepemimpinan yang sangat serius. Kekalahan Prancis di pertempuran Poitiers memperburuk keadaan dalam negeri Prancis. Dengan rajanya yang ditawan, stabilitas politik pun hancur dan membuka jalan bagi munculnya kerusuhan internal seperti pemberontakan Jahweri pada tahun 1358. Di sisi lain, Inggris memperkuat posisinya dengan memanfaatkan tawanan untuk menekan negosiasi. Inggris juga mendapatkan keuntungan finansial besar dari tebusan yang harus dibayar untuk membebaskan Raja Jean kedua. Akhir dari fase pertama, Perang 100 tahun ditandai dengan Perjanjian Brittany. Melalui perjanjian ini, Inggris lantas memperoleh wilayah kekuasaan luas di barat daya Prancis, termasuk di dalamnya adalah Aquitaine dengan status kedaulatan penuh. Dan sebagai gantinya, Raja Edward III secara formal melepaskan klaimnya atas mahkota Prancis, meskipun dalam praktiknya hal ini masih menjadi perdebatan di masa berikutnya. Perjanjian ini pun memberikan keuntungan teritorial yang signifikan bagi Inggris, namun juga menjadi fondasi ketidakpuasan di pihak Prancis yang kelak memicu fase berikutnya dari konflik ini. Fase kedua Perang 100 tahun dimulai setelah runtuhnya dominasi Inggris yang sempat berjaya pada dekade sebelumnya. Periode ini ditandai oleh bangkitnya kembali kekuatan Perancis di bawah kepemimpinan raja dan panglima yang lebih terorganisir, serta runtuhnya sebagian besar pengaruh Inggris di daratan Eropa. Pada tahun 1369, Raja Charles kelima dari Perancis mulai memimpin strategi militer dengan cara yang berbeda dari para pendahulunya. Ia tidak lagi mengandalkan pertempuran terbuka berskala besar melawan Prancis yang sebelumnya sering kali berakhir dengan kekalahan, dan sebaliknya ia menekankan strategi defensif, perang posisi, dan serangan cepat yang bertujuan untuk melemahkan garnison Inggris sedikit demi sedikit. Taktik ini pun terbukti efektif karena Inggris tidak lagi mampu mengulangi kemenangan gemilang seperti pada pertempuran Crécy dan pertempuran Poitiers. Salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Bertrand du Guesclin, seorang panglima perang Prancis yang terkenal dengan kecerdikan taktisnya. Du Guesclin menerapkan perang gerilya, menghindari pertempuran frontal, dan memanfaatkan kelemahan logistik Inggris. Dengan gaya kepemimpinan ini, ia lantas berhasil merebut kembali banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris, terutama di wilayah Normandia, Britani, dan juga Aquitaine. Sementara Prancis menemukan ritme baru dalam strategi militernya, di lain sisi, Inggris justru menghadapi kemunduran. Raja Edward III yang pernah menjadi simbol kejayaan Inggris mulai menua dan kesehatannya pun mulai memburuk. Selain Raja Edward III, Edward the Black Prince, putra mahkota yang sebelumnya menjadi pahlawan Inggris di pertempuran Poitiers, juga jatuh sakit parah. Kelemahan kepemimpinan ini lantas mengurangi kemampuan Inggris dalam mengkoordinasikan pasukan dan mempertahankan wilayah-wilayahnya. Perang yang berkecamuk berkepanjangan, menguras kas kerajaan dan pajak tinggi lantas menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Kondisi ini pun berujung pada semakin berkurangnya kemampuan Inggris dalam mengirim bala bantuan ke wilayah-wilayah pendudukannya di wilayah Perancis. Antara tahun 1370 dan 1380, Perancis secara sistematis dapat merebut kembali kota-kota penting seperti Aquitaine yang sebelumnya menjadi basis kuat Inggris yang mulai goyah. Du Guesclin memimpin operasi yang efektif, memutus jalur pasokan, serta memaksa garnison Inggris untuk menyerah satu demi satu.
Banyak kota yang tidak direbut lewat pertempuran besar, melainkan melalui serangkaian pengepungan, serangan mendadak, ataupun diplomasi lokal. Di lain sisi, Inggris mulai mencoba melancarkan serangan balik melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh John of Gaunt, adik dari Black Prince. Namun kampanye ini tidak berhasil dan lantas pasukan Inggris mengalami kekalahan, kelelahan, kekurangan dana, dan seringkali menghadapi perlawanan rakyat lokal yang lebih mendukung Perancis. Pada tahun 1376 menjadi titik balik besar bagi Inggris, di mana Edward the Black Prince pada akhirnya meninggal dunia dan lantas meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sangat signifikan. Setahun berselang, Raja Edward III juga wafat, dan tahta kerajaannya lantas jatuh ke cucunya yang masih sangat muda, yakni Richard II yang baru berusia 10 tahun. Kondisi ini pun lantas menyebabkan Inggris memasuki periode ketidakstabilan politik internal. Dewan Wali yang terbagi-bagi, pertikaian bangsawan, serta ketidakpuasan rakyat memperburuk posisi Inggris dalam Perang 100 tahun. Sementara itu, Perancis juga mengalami pergantian raja setelah Raja Charles V meninggal dunia pada tahun 1380 dan lantas digantikan oleh putranya, yakni Charles VI yang masih berusia 11 tahun. Namun berkat fondasi kuat yang telah dibangun oleh Charles V dan juga Duke Chelin, Perancis tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. Selama fase ini, perang tidak hanya dirasakan di medan pertempuran saja, namun juga oleh masyarakat luas. Desa-desa dan kota di wilayah Perancis mengalami penderitaan akibat penjarahan tentara bayaran dan juga serangkaian serangan dari pasukan Inggris. Namun lambat laun, kondisi mulai membaik ketika wilayah-wilayah tersebut berhasil direbut kembali dan otoritas kerajaan Perancis pun dipulihkan. Di Inggris sebaliknya, beban ekonomi perang terasa semakin berat. Pajak yang semakin tinggi dan kebijakan yang tidak populer lantas memicu keresahan sosial, dan hal ini pun mencapai puncaknya pada tahun 1381 dengan pemberontakan petani di bawah Wat Tyler. Meskipun pemberontakan ini bukan bagian langsung dari Perang 100 tahun, namun pemberontakan ini memperlihatkan betapa besar dampak konflik berkepanjangan terhadap masyarakat Inggris. Menjelang tahun 1389, kedua belah pihak mulai mengalami kelelahan, di mana meskipun Perancis unggul dalam banyak hal, dia harus menghadapi kesulitan juga dalam mempertahankan momentum karena Raja Charles VI yang masih muda mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Inggris di sisi lain masih terjebak dalam krisis politik dan juga keuangan. Dan pada akhirnya, kedua negara menyepakati gencatan senjata pada tahun 1389. Meski bukan perdamaian permanen, kesepakatan ini lantas mengakhiri fase kedua perang dan memberikan jeda bagi kedua kerajaan yang sama-sama letih tersebut. Inggris kehilangan sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasainya di Perancis, sementara Perancis berhasil memulihkan otoritasnya atas sebagian besar tanah leluhurnya tersebut. Perang 100 tahun tak hanya berhenti di fase kedua saja, setelah pada akhirnya pada tahun 1415 fase ketiga perang tersebut resmi dimulai. Dalam kurun waktu 1415 hingga tahun 1429, dunia Eropa menyaksikan kebangkitan ambisi Inggris di bawah kepemimpinan Raja Henry V dengan serangkaian kemenangan militer yang tampak mengukuhkan dominasi Inggris atas Perancis hingga bangkitnya harapan baru bagi bangsa Perancis melalui figur legendaris bernama Jeanne d'Arc. Rentang ini adalah fase transisi dari kejayaan militer Inggris yang mencapai masa puncaknya menuju kebangkitan semangat nasionalisme Perancis yang akhirnya mengubah arah peperangan. Titik awal fase ini dimulai dengan keputusan Henry V melakukan invasi ke Perancis pada tahun 1415. Ambisi untuk menguasai wilayah serta memperkuat klaim atas mahkota Perancis diwujudkan kembali melalui ekspedisi militer besar-besaran. Puncaknya adalah pertempuran Agincourt yang terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 1415 dan menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Pada pertempuran ini, pasukan Inggris yang jumlahnya lebih kecil mampu memanfaatkan medan berlumpur dan kekuatan longbow untuk mematahkan serangan frontal dari kesatria Perancis. Kekalahan telak Perancis bukan hanya kehilangan ribuan prajurit dan bangsawan saja, namun juga melukai harga diri kerajaan. Agincourt menjadi simbol superioritas strategi Inggris atas tradisi militer feodal dari Perancis. Pasca Agincourt, Henry V memanfaatkan momentum untuk segera memperluas kendali militer dengan serangkaian diplomasi. Serangan berikutnya terjadi pada tahun 1417 hingga tahun 1419 yang mengarah pada perebutan Normandia. Pengepungan Rouen menjadi peristiwa kunci di mana pada akhirnya kota besar itu harus jatuh ke tangan Inggris dan lantas memperkuat posisi Henry V sebagai penguasa de facto di wilayah utara Perancis. Keberhasilan ini pun diperkuat dengan perjanjian Troyes pada tahun 1420. Melalui perjanjian tersebut, Raja Charles VI dari Perancis yang lemah dan menderita gangguan jiwa dipaksa untuk mengakui Raja Henry V sebagai pewaris sah tahta Perancis dan mengesampingkan putra mahkota Perancis, yakni
Dauphin Charles. Perjanjian ini pun memperkuat klaim dinasti Inggris dan lantas mempertemukan kedua kerajaan dalam satu garis suksesi. Bahkan, Henry kelima memperkokoh posisinya dengan menikahi Catherine dari Valois, putri dari Raja Charles ke-6. Bagi Inggris, hal ini tampak seperti kemenangan diplomatik yang sempurna dan menjanjikan penyatuan mahkota Inggris dan Prancis di masa yang akan datang. Namun keberuntungan Inggris tidak bertahan lama, sebab pada tahun 1422, Raja Henry kelima wafat secara mendadak di usia muda akibat penyakit. Ironisnya, hanya beberapa bulan kemudian, Raja Charles ke-6 dari Prancis juga ikut meninggal dunia. Kedua kerajaan kini menghadapi krisis suksesi, di mana putra dari Raja Henry kelima, yakni Henry ke-6, masih bayi, sehingga kekuasaan Inggris berada di tangan wali pemerintahan, terutama Duke of Bedford sebagai regen di Perancis, dan Duke of Gloucester di wilayah Inggris. Di pihak Perancis, meskipun secara resmi perjanjian Troyes menyingkirkan Dauphin Charles, namun banyak wilayah tetap setia kepadanya. Dukungan datang terutama dari Perancis Selatan, meskipun kekuatan militer dan politiknya sangat terbatas. Dengan demikian, situasi berubah menjadi konflik berkepanjangan antara Inggris yang menguasai Paris dan Utara melawan Dauphin yang bertahan di wilayah selatan dan juga tengah. Dalam konteks ketidakpastian inilah muncul sosok yang legendaris bernama Jeanne d'Arc pada tahun 1429. Gadis muda dari Domremy ini mengaku mendapatkan panggilan ilahi untuk membebaskan Prancis dari dominasi Inggris dan lantas mengangkat Dauphin Charles sebagai raja yang sah. Awalnya banyak yang meragukan klaim dari Jeanne d'Arc ini, namun keyakinannya yang kuat dan aura karismatis membuat Jeanne memperoleh audiensi dengan Dauphin. Ia lantas berhasil meyakinkan pemimpin Prancis yang dilanda keputusasaan untuk memberinya kesempatan dalam memimpin pasukan. Peristiwa paling menentukan adalah pengepungan Orleans yang terjadi pada tahun 1428. Kota strategis ini dikepung Inggris dan hampir jatuh, yang jika terjadi akan membuka jalan bagi Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Prancis Tengah. Jeanne akhirnya hadir sebagai inspirasi baru, menyatukan moral prajurit dan rakyat, dan kehadirannya di garis depan memberikan dorongan psikologis besar, dan lantas, dalam waktu yang singkat, pasukan Prancis berhasil memukul mundur Inggris. Pembebasan Orleans menjadi titik balik moral dan militer yang sangat besar. Momentum kemenangan di Orleans berlanjut dengan serangkaian keberhasilan militer, dan Jeanne mendorong Dauphin untuk melakukan perjalanan menuju Reims, kota tradisional penobatan raja-raja Prancis. Meskipun perjalanannya dipenuhi oleh rintangan yang berat, namun pasukan berhasil mencapai tujuannya dan pada bulan Juli tahun 1429, Charles secara resmi dinobatkan sebagai Raja Charles ke-7. Upacara ini pun bukan hanya sekedar sebuah simbol belaka, melainkan peneguhan kembali legitimasi dinasti Valois yang selama bertahun-tahun dipertanyakan akibat perjanjian Troyes. Fase ketiga yang terjadi dari tahun 1415 hingga tahun 1429 menunjukkan perubahan dramatis dalam arah perang 100 tahun. Inggris melalui Raja Henry kelima mencapai kejayaan tertinggi baik di medan pertempuran maupun di meja diplomasi. Namun kematian Henry yang terlalu dini ditambah dengan kemunculan Jeanne d'Arc sebagai simbol kebangkitan Prancis mengguncang fondasi dominasi Inggris. Periode ini pun memperlihatkan bahwa perang bukan semata soal kekuatan militer ataupun perjanjian politik, melainkan juga soal moral, legitimasi, dan semangat kolektif dari sebuah bangsa. Jeanne d'Arc membawa dimensi spiritual dan psikologis yang mampu menggerakkan rakyat Prancis, sekaligus membuka babak baru yang akan mengarah pada melemahnya kekuasaan Inggris di Prancis pada fase selanjutnya. Dan fase terakhir dari Perang 100 Tahun adalah fase keempat yang berlangsung antara tahun 1429 hingga tahun 1453 dan menandai babak penentuan sekaligus akhir dari konflik panjang antara Inggris dan juga Prancis. Periode ini sering dianggap sebagai fase kebangkitan Prancis setelah mengalami tekanan besar pada fase-fase sebelumnya. Kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih tidak hanya berakar pada faktor militer saja, namun juga pada semangat nasionalisme yang mulai tumbuh kuat di kalangan rakyat Prancis. Awal fase ini ditandai oleh sebuah titik balik yang monumental, yakni keterlibatan Jeanne d'Arc. Pada saat situasi Prancis berada di ambang keputusasaan, muncul sosok gadis muda dari Domremy yang diyakini mendapatkan penglihatan ilahi. Kehadirannya lantas memberikan pengaruh luar biasa terhadap moral pasukan Prancis. Kampanye Jeanne yang paling terkenal terjadi pada pengepungan Orleans pada tahun 1429 ketika pasukan Prancis yang sebelumnya terdesak berhasil memukul mundur Inggris. Keberhasilan ini tidak hanya membuka jalan bagi pembebasan wilayah, namun juga memulihkan keyakinan bahwa mahkota Prancis masih layak untuk dipertahankan. Setelah kemenangan di wilayah Orleans, momentum dilanjutkan dengan perjalanan menuju Reims, tempat tradisional penobatan raja-raja Prancis. Di sana, Raja Charles ke-7 secara resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis yang baru.
Penobatan ini bukan hanya sebuah simbol politik, namun juga pernyataan sahih bahwa garis keturunan Valois tetap berdaulat. Meskipun Zean kemudian ditangkap oleh Burgundia dan lantas dijual ke Inggris dan pada akhirnya dieksekusi di Rouen pada tahun 1431, namun pengaruh moral dan simbolisnya tidak pernah padam. Kematian Zean justru meneguhkan semangat perlawanan Prancis dan menjadikannya martir dalam perjuangan nasional. Pada dekade-dekade berikutnya, konflik berlangsung dengan intensitas yang bervariasi. Inggris berusaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, khususnya Normandia dan juga Guyenne, namun kondisi internal kerajaan Inggris mulai melemah, di mana Raja Henry ke-6 yang masih muda dan juga lemah dalam kepemimpinan, ditambah pertikaian politik di dalam negeri, membuat Inggris kesulitan dalam mempertahankan posisi dominannya. Di sisi lain, Raja Charles ke-7 dari Prancis perlahan memperkuat pemerintahannya, di mana ia melakukan reformasi militer yang krusial, termasuk pembentukan tentara tetap yang lebih terorganisir, serta peningkatan penggunaan artileri yang mulai memainkan peranan penting dalam medan pertempuran. Pukulan besar bagi Inggris datang pada pertempuran Formigny pada tahun 1450. Pasukan Prancis berhasil mengalahkan Inggris dengan memanfaatkan artileri secara efektif, sebuah tanda perubahan signifikan dalam taktik perang abad pertengahan. Kekalahan ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan Inggris di wilayah Normandia, dan tak lama kemudian, Guyenne yang merupakan basis kuat Inggris di barat daya Prancis juga menghadapi tekanan besar. Pertempuran Castillon pada tahun 1453 menjadi titik akhir yang menentukan karena dalam pertempuran ini, pasukan Perancis menggunakan artileri secara masif untuk menghancurkan pertahanan Inggris. Komandan Inggris, yakni John Talbot atau Earl of Shrewsbury, tewas di medan peperangan, dan dengan itu, dominasi militer Inggris di wilayah Perancis resmi runtuh. Kemenangan Perancis di wilayah Castillon tidak hanya mengakhiri fase keempat, namun juga menutup keseluruhan perang 100 tahun. Pada akhir konflik, hampir seluruh wilayah Perancis berhasil direbut kembali, kecuali Calais yang tetap berada di tangan Inggris hingga tahun 1558. Keberhasilan ini pun menandai lahirnya sebuah negara Perancis yang lebih terpusat dan juga kuat. Raja Charles ke-7 dari Perancis keluar dari perang sebagai penguasa dengan otoritas yang diperkuat oleh keberhasilan militer dan juga legitimasi politik. Sementara itu bagi Inggris, kekalahan ini lantas membawa dampak politik yang lebih mendalam. Hilangnya tanah-tanah di wilayah Perancis mengakibatkan krisis legitimasi, memperburuk stabilitas internal, dan juga menjadi salah satu faktor yang memicu pecahnya Perang Mawar di kemudian hari. Inggris pun beralih dari ambisi ekspansi benua menuju konsolidasi domestik, sementara Perancis melangkah ke arah pembentukan negara bangsa yang lebih modern. Dengan demikian, fase keempat Perang 100 tahun menjadi penutup yang dramatis bagi konflik berkepanjangan ini. Dari kebangkitan semangat di bawah Jeanne d'Arc, reformasi militer Charles ke-7 hingga kemenangan gemilang di wilayah Castillon memperlihatkan periode di mana Prancis mampu bangkit dari keterpurukan dan keluar sebagai pemenang. Perang yang awalnya dipicu oleh klaim dinasti pada akhirnya meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, yakni lahirnya identitas nasional yang jelas, perubahan dalam taktik militer, dan juga pergeseran arah politik di kedua kerajaan. Perang 100 tahun secara fundamental mengubah lanskap politik di Prancis. Setelah lebih dari 1 abad lamanya berkonflik, Prancis muncul sebagai kerajaan yang jauh lebih kuat dan bersatu di bawah monarki Valois. Ada beberapa aspek penting dari penguatan monarki ini, diantaranya adalah hancurnya kekuasaan feodal lokal, di mana selama perang, banyak bangsawan besar Prancis yang kalah, tewas, ataupun mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Beberapa wilayah feodal yang dulunya berbentuk semi-otonom, seperti Normandia, Guyenne, dan juga Burgundy, pada akhirnya kembali sepenuhnya ke tangan mahkota kerajaan Prancis. Dan juga terjadinya sentralisasi kekuasaan di mana Raja Charles ke-7 dan penerusnya memanfaatkan kemenangan perang untuk memperkuat kontrol kerajaan atas pajak, militer, dan juga administrasi. Raja tidak lagi bergantung pada tentara feodal karena sistem pasukan tetap dan reformasi perpajakan memungkinkan kerajaan memiliki kekuatan militer permanen di bawah kendali langsung dari mahkota kerajaan. Serta legitimasi dari dinasti Valois di mana dengan berakhirnya perang, maka klaim Inggris atas tahta Perancis kehilangan kekuatannya. Penobatan Raja Charles ke-7 di Reims dan keberhasilan mengusir Inggris semakin meneguhkan dinasti Valois sebagai penguasa sah tahta Prancis dan lantas mengurangi resiko konflik suksesi di masa yang akan datang. Bagi Inggris, perang ini menjadi titik balik yang menandai hilangnya ambisi kontinental mereka. Dampak politiknya sendiri meliputi kehilangan wilayah di Prancis, di mana Inggris kehilangan hampir semua wilayahnya yang telah berhasil mereka kuasai selama ratusan tahun lamanya, dan lantas hanya menyisakan Calais hingga tahun 1558. Kekalahan ini pun mengakhiri cita-cita Inggris untuk menguasai Perancis.
Selain itu juga terjadi krisis internal dan melemahnya monarki kerajaan, di mana kekalahan besar dan beban ekonomi dari perang membuat rakyat Inggris kehilangan kepercayaan pada monarki, khususnya pada masa pemerintahan Raja Henry ke-6 yang sangat lemah. Kondisi ini pun memicu ketegangan politik antara faksi bangsawan yang pada akhirnya berkembang menjadi Perang Mawar Merah dan Putih. Selain itu juga terjadi fokus pada nasionalisme internal, di mana setelah perang, Inggris mengalihkan perhatiannya dari ambisi kontinental ke pembentukan identitas dan pemerintahan internal yang lebih kuat, yang kelak akan menjadi fondasi bagi negara modern Inggris. Perang panjang ini pun membawa kehancuran besar bagi masyarakat, terutama di wilayah Perancis. Terjadi kerusakan desa dan kota selama kampanye militer, penjarahan, dan strategi bumi hangus yang menghancurkan banyak desa dan juga kota di wilayah Perancis Utara dan juga Barat Daya. Wilayah pertanian pun hancur dan lantas memicu kelaparan dan migrasi besar-besaran. Meskipun wabah Black Death merupakan faktor utama depopulasi sepanjang tahun 1347 hingga tahun 1351, namun perang memperparah dampaknya. Tentara yang bergerak membawa penyakit dan pengepungan panjang pun menyebabkan wabah lokal dan kelaparan berulang. Selain itu juga terjadi krisis sosial dan pemberontakan yang menambah penderitaan rakyat sehingga menyebabkan munculnya pemberontakan seperti Jahweri pada tahun 1358 di Perancis, di mana petani bangkit melawan pajak tinggi dan kekejaman bangsawan. Perang 100 tahun juga mengubah fondasi ekonomi dari kedua negara. Perang berkepanjangan mengakibatkan perdagangan terganggu, di mana jalur dagang antara Inggris dan Flandaria terganggu oleh konflik, serta memukul industri tekstil di kedua belah pihak. Oleh karena perdagangan yang terganggu, maka kenaikan pajak dan inflasi tak bisa dihindari. Dan untuk membiayai perang, kedua kerajaan memungut pajak berat dari masyarakat. Di Perancis, reformasi pajak oleh Raja Charles ke-7 pada akhirnya menjadi dasar pendapatan kerajaan modern. Dan juga perpindahan kekayaan dan peran kota, di mana banyak bangsawan yang bangkrut, sementara kota-kota perdagangan dan kelompok borjuis justru memperoleh pengaruh lebih besar karena mereka mendanai perang dan mengelola logistik militer. Perang 100 tahun juga menjadi saksi perubahan besar dalam cara berperang di Eropa. Runtuhnya dominasi kesatria berat, di mana kemenangan Inggris di Crécy, Poitiers, dan juga Agincourt membuktikan bahwa kesatria berkuda yang dilapisi zirah bukan lagi pasukan yang tak terkalahkan. Pemanah longbow mampu menembus formasi mereka dan lantas mengacaukan serangan dari kavaleri berat ini. Selain itu, perkembangan senjata api dan juga artileri merupakan sebuah capaian menakutkan pada fase akhir peperangan. Prancis sendiri mengembangkan artileri yang mampu menghancurkan benteng Inggris, dan hal ini terbukti pada pertempuran Castillon pada tahun 1453 yang dianggap sebagai salah satu pertempuran besar pertama yang dimenangkan berkat kekuatan meriam. Dan selain itu juga, munculnya tentara tetap yang diakibatkan ketergantungan pada pasukan feodal berkurang, digantikan oleh tentara profesional yang dibayar secara rutin. Hal ini pun menjadi cikal bakal militer modern di wilayah Eropa. Munculnya artileri memaksa kota dan kastil di seluruh Eropa untuk beradaptasi. Benteng abad pertengahan yang tinggi tapi tipis menjadi rentan oleh serangan, sehingga desain benteng rendah dan tebal atau bastion mulai dikembangkan pada abad-abad berikutnya. Salah satu dampak paling signifikan dari perang ini adalah munculnya kesadaran identitas nasional yang lebih jelas. Prancis mulai melihat dirinya sebagai satu kesatuan di bawah Valois, bukan sekedar kumpulan wilayah feodal. Tokoh-tokoh penting seperti Jeanne d'Arc akhirnya menjadi simbol persatuan dan juga kebanggaan nasional negara Prancis. Inggris juga mulai memisahkan diri secara psikologis dari tanah Eropa. Kekalahan di wilayah Prancis menegaskan perbedaan identitas Inggris yang semakin kuat setelah fokus mereka kembali ke pulau mereka sendiri. Perang panjang dan kejam ini pun menanamkan trauma mendalam bagi masyarakat Eropa Barat di waktu tersebut. Generasi yang hidup di masa perang terbiasa dengan kekerasan, penjarahan, dan juga serangkaian ketidakpastian. Dan di sisi lain, muncul budaya militer baru yang lebih realistis dan pragmatis jika dibandingkan dengan romantisme kesatria abad pertengahan.